Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, semangat pagi. Jumpa lagi dengan Bu Guru ya. Kalian apa kabarnya pagi hari ini? Bu Guru harap kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan jangan lupa untuk selalu bersemangat. Pagi ini Bu Guru akan memberikan materi pelajaran tematik tema 7, subtema 1, benda hidup dan tak hidup di sekitarku. Pembelajaran ke-1. Nah, sebelum dimulai, anak-anak membaca doa terlebih dahulu ya, agar kita semua selalu diberi kemudahan dan memahami materi yang akan Bu Guru sampaikan pada pagi hari ini. Anak-anak, apakah kalian semua sudah siap? Kita mulai ya belajarnya. Sekarang kalian buka buku paketnya ya, tema 7, halaman ke-1. Nah, kita sudah masuk di subtema 1. Temanya benda hidup dan tak hidup di sekitarku. Kita baca sama-sama ya. Ada banyak benda di sekitarku. Ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Ada juga rumah, sepeda, mobil, dan benda lainnya. Ada benda ciptaan Tuhan. Ada juga benda buatan manusia. Ada benda hidup, ada benda tak hidup. Kita memanfaatkannya setiap hari. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan atas ciptaannya. Kita juga berterima kasih kepada sesama. Kita karya-karya yang dibuatnya. Gunakan dan peliharalah benda-benda tersebut. Dengan benda-benda tersebut, hidup kita lebih mudah. Lanjut ya, pembelajaran ke-1. Nah, anak-anak lihat di sini ya. Udin dan teman-teman pergi bersama ke sekolah. Mereka mengenakan seragam dengan rapi dan lengkap. Topi termasuk bagian dari seragam yang harus dikenakan. Topi dan seragam merupakan contoh benda tak hidup. Apakah kamu suka mengenakan topi? Tahukah kamu lagu Topi Saya Bundar? Coba nyanyikan Topi lagu Saya Bundar bersama keluargamu di rumah ya. Nah, di halaman berikutnya, di sini ada lagu yang berjudul Topi Saya Bundar, ciptaan dari Pak Kasur. Kita nyanyikan sama-sama ya. Ibu yakin kalian semua sudah tahu lagu ini. Kita nyanyikan sama-sama. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Nah, itu anak-anak ya, itu tadi lagu Topi Saya Bundar. Perhatikan lirik lagu tersebut. Apakah topimu juga berbentuk bundar? Kemudian perhatikan tanda yang ada di bawah lagu syair berikut ini. Nah, ini lagu Topi Saya Bundar ya anak-anak ya. Nah, lihat di sini. Kalian perhatikan ya, tanda hijau ini ada yang pendek, ada juga yang panjang. Nah, yang ini yang pendek dan ini yang panjang ya. Hal ini menandakan agar kita menyanyikannya sesuai dengan nada pendek atau nada panjang. Nah, anak-anak, apakah kalian bisa membedakan antara lirik lagu yang diberi tanda pendek dan panjang? Seperti tanda warna hijau berikut ini. Nah, anak-anak, coba kita nyanyikan sekali lagi ya lagunya. Sesuai dengan tanda berikut ini ya, yang pendek dan yang panjang. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Itu adalah tanda lirik yang sesuai dengan warna berikut ini, warna hijau ini. Nah, ini dibacanya liriknya pendek ya anak-anak ya, sedangkan ini dibacanya liriknya panjang. Nah, semoga kalian dapat memahaminya ya anak-anak ya. Nanti kalian bisa nyanyikan lagu Topi Saya Bundar ini di rumah kalian masing-masing bersama orang tua kalian. Lanjut di halaman berikutnya. Mari belajar mengenali benda-benda di sekitar kita.
Amati gambar di bawah ini. Nah, lihat di sini ya. Sini kita perhatikan gambarnya ya. Sekarang amati benda di sekitar kelasmu. Nah, lihat di sini ya. Di sini itu ada benda hidup dan benda tak hidup. Nah, kita tulis di sini ya. Yang pertama, nanti kalian bisa tuliskan di buku kalian masing-masing di sini. Yang pertama kalian bisa tuliskan di sini ada Pak Guru, koma. Nah, di sini ada teman-teman, koma. Ini ada meja, tulis meja, koma. Ada kursi, tulis ya, kursi, koma. Tanaman, koma. Papan tulis, koma. Garuda Pancasila, koma. Jam dinding, tempat sampah, dan lain-lain. Nah, ya, seperti itu anak-anak ya. Nanti kalian bisa tuliskan di buku kalian masing-masing seperti yang sudah tadi Bu Guru bacakan ya. Selanjutnya, apa saja benda hidup yang ada di sekitarmu? Apa saja benda tak hidup yang ada di sekitarmu? Coba kelompokkan benda-benda tersebut berdasarkan cirinya. Nah, tadi sudah Bu Guru kasih tahu ya, benda hidup dan benda tak hidup. Lihat di sini. Yang pertama, Pak Guru itu termasuk benda hidup atau benda tidak hidup ya anak-anak ya? Ya, betul sekali. Pak Guru itu termasuk benda hidup karena dia adalah makhluk hidup. Kalian bisa tuliskan di sini. Pak Guru, koma. Nah, sama dengan Pak Guru ya, teman-teman di sini adalah termasuk benda hidup karena mereka adalah makhluk hidup. Bisa tuliskan di sini. Tadi setelah Pak Guru, koma, teman-teman, koma. Nah, mana lagi yang termasuk benda hidup? Nah, ini termasuk benda hidup ya anak-anak ya, tanaman. Tanaman adalah termasuk benda hidup. Nah, kalian bisa tuliskan lagi di sini, tanaman. Selanjutnya, benda yang tak hidup. Kita lihat lagi di gambarnya, mana benda yang tak hidup. Kalian bisa tuliskan nih di sini, yang pertama ada meja, lalu ada kursi, ada papan tulis, ada Garuda Pancasila, jam dinding, dan tempat sampah. Nah, berikut ini adalah benda tak hidup ya anak-anak ya. Karena dia tidak bergerak. Kalian bisa tuliskan tadi di sini. Ya. Seperti itu. Paham ya anak-anak ya? Kita lanjutkan lagi di halaman berikutnya. Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Lihat nih, di sini ada gambar benda-benda ya. Yang pertama, di sini ada tiang bendera. Apakah tiang bendera termasuk benda hidup atau tak hidup? Ya, betul sekali. Tiang bendera adalah benda tak hidup karena tiang bendera tidak dapat bergerak. Ya. Selanjutnya, gedung sekolah. Gedung sekolah apakah termasuk benda hidup atau tak hidup? Ya, betul sekali. Gedung sekolah itu benda tak hidup ya anak-anak ya, karena tidak dapat bergerak juga. Di sini ada Edo. Apakah Edo termasuk benda hidup atau tak hidup? Ya, betul sekali anak-anak. Edo adalah termasuk benda hidup, karena Edo adalah makhluk hidup. Ya, Edo bisa bergerak. Dia ini manusia, dapat bergerak. Selanjutnya di sini juga ada Lani. Apakah Lani termasuk benda hidup atau benda tak hidup? Ya, betul sekali. Lani adalah benda hidup ya anak-anak ya. Sama seperti Edo. Edo juga dan Lani termasuk benda hidup karena mereka dapat bergerak. Selanjutnya di sini juga sama, ada Udin. Udin juga termasuk makhluk hidup ya anak-anak ya. Karena Udin dapat bergerak. Selanjutnya di gambar berikutnya ini ada anak bebek. Anak bebek apakah termasuk makhluk hidup atau bukan atau tak hidup? Ya, betul sekali. Anak bebek itu termasuk benda hidup ya. Karena dia dapat bergerak. Dia termasuk hewan yang dapat bergerak. Selanjutnya, di sini ada ikan. Sama seperti anak bebek tadi ya. Ikan itu termasuk benda hidup karena dapat bergerak. Selanjutnya di sini ada sepeda. Anak-anak, apakah termasuk benda hidup atau benda tak hidup? Ya, betul sekali. Sepeda itu benda tak hidup ya anak-anak ya, karena tidak dapat bergerak.
terkecuali bisa digerakkan oleh manusia. Selanjutnya di sini ada boneka. Apakah boneka termasuk benda hidup atau benda tak hidup? Ya, betul sekali. Ini bukan benda tak hidup ya. Nah, ini adalah benda tak hidup. Selanjutnya di sini ada mobil-mobilan. Mobil-mobilan juga sama ya, termasuk benda tak hidup. Dan yang terakhir ada Garuda Pancasila. Garuda Pancasila juga adalah termasuk benda tak hidup. Nah, di sini ada beberapa ya anak-anak ya. Semoga kalian sudah mengerti yang guru sampaikan antara benda hidup dan benda tidak hidup. Kita lanjutkan kembali di halaman berikutnya. Nah, sebelumnya nanti dari gambar ini kalian bisa gunting ya anak-anak ya. Kalian gunting, lalu kalian tempel di tempat yang sudah disediakan. Nah, di sini ya, di tempat atau di kolom yang sudah disediakan. Tadi ada beberapa benda hidup dan benda tak hidup. Kalian bisa tempelkan di sini. Mana yang termasuk benda hidup dan mana yang termasuk benda tak hidup. Seperti yang sudah Bu Guru kasih tahu tadi contohnya ya, kalian bisa tempelkan di sini. Kalian gunting lalu kalian tempelkan. Mana benda-benda yang hidup dan mana benda-benda yang tak hidup. Semuanya semoga paham ya. Kita lanjutkan lagi di halaman berikutnya. Sekarang perhatikan kelasmu. Apakah benda-benda tersebut juga ada di kelasmu? Berikan tanda centang pada kolom yang sesuai. Nah, lihat di sini. Di sini ada nama bendanya. Yang pertama ada kursi, ada meja, ada papan tulis, ada lemari buku, dan ada Garuda Pancasila. Nah, di kelas kita semua benda ini ada ya anak-anak ya. Kalian juga pasti pernah melihatnya. Di dalam kelas kita ini ada benda-benda yang disebutkan di dalam buku ini. Ada kursi, meja, papan tulis, lemari buku, dan Garuda Pancasila. Nah, berarti kalian bisa tuliskan di kolom yang sesuai ya, yaitu di sini ya. Kalian bisa beri tanda centang di sini. Di kelas kita ada kursi, iya betul. Di kelas kita juga ada meja, ada papan tulis, ada lemari buku, dan ada Garuda Pancasila. Seperti itu anak-anak ya, kalian bisa tuliskan di buku kalian masing-masing. Lanjutkan di halaman berikutnya. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Nah, lihat di sini. Di sini adalah benda hidup dan benda tidak hidup. Kalian bisa tuliskan ya. Di sini contohnya yang pertama yaitu benda hidup dulu ya anak-anak ya. Yang pertama itu benda hidup. Kalian bisa tuliskan di sini ada ikan. Nah ya, ikan adalah termasuk benda hidup ya. Karena dapat bergerak. Ya, ikan memerlukan makanan, ikan juga tumbuh ya, seperti itu. Selanjutnya, kalian bisa tuliskan di sini nomor 2. Nomor 2. Nah, nomor 2 itu termasuk benda tak hidup. Seperti contoh di sini. Nah, ini adalah termasuk benda-benda tak hidup ya, anak-anak ya. Kalian bisa tuliskan, misalnya kalian mau tuliskan di sini meja. Meja termasuk benda tak hidup karena tidak memerlukan makanan, tidak bergerak, tidak tumbuh. Ya, seperti itu anak-anak ya. Nah, semoga kalian dapat memahaminya. Kalian bisa tuliskan di buku kalian masing-masing. Atau kalian bisa tuliskan yang lainnya ya. Ayo kita lanjutkan lagi. Benda-benda di kelas harus kita pelihara dengan baik. Kegiatan memelihara benda dengan baik termasuk perbuatan yang terpuji. Berikut ini adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Nah, ini adalah lambang negara kita ya, Garuda Pancasila. Lambang negara bisa dipajang pada dinding kelas. Pada lambang negara tersebut terdapat sila-sila Pancasila. Kamu sudah mengetahui sila ke-1 sampai sila ke-3 pada pembelajaran sebelumnya. Sekarang mari kita mengenal simbol dan bunyi sila ke-4 Pancasila. Simbol sila ke-4 Pancasila adalah kepala banteng. Nah, ini gambarnya anak-anak ya. Kepala banteng. Kepala banteng itu termasuk benda hidup ya, karena dia adalah hewan.
hewan termasuk benda hidup. Bunyi sila keempat Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, itu adalah bunyi sila keempat Pancasila, ya anak-anak ya. Dan simbolnya adalah kepala banteng. Nah, kalian semuanya sudah hafal ya bunyi sila Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima beserta simbol sila Pancasila. Nah, alhamdulillah anak-anak, pelajaran hari ini selesai ya. Semoga semuanya dapat mengerti dan memahami pelajaran hari ini. Terima kasih anak-anak. Semangat dan ceria selalu. Bu Guru tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.